Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi hari ini, hari yang diberkati oleh Tuhan, Kamis 14 April 2022. Kita akan disapa oleh firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu sekalian. Amin. Firman Tuhan menyapa kita hari ini tertulis dalam Injil Matius 26 ayat 41, dikatakan demikian. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata bahwa roh memang penurut, tetapi daging lemah. Artinya kita harus menyadari bahwa kita umatnya memiliki kelemahan dalam menghadapi pencobaan. Oleh sebab itu, Yesus menegaskan bahwa doa memberi kuasa, memberi kekuatan kepada kita untuk menang dari pencobaan itu. Yesus sebagai manusia mengalami hal itu di Taman Getsemani. Ia harus berjuang untuk mengalahkan keinginan dagingnya. Hal itu dapat kita lihat di dalam doanya. Perjuangan melawan keinginan daging begitu berat, sampai Yesus mengeluarkan keringat seperti titik-titik darah. Tuhan Yesus terus berdoa sampai akhirnya keinginan dagingnya kalah oleh keinginan rohnya. Yesus melaluinya bukan dengan cara yang mudah. Ternyata Yesus sampai 3 kali berdoa. Artinya perjuangan melawan keinginan daging untuk tunduk pada keinginan roh itu benar-benar didorong oleh ketaatan total kepada Bapa. Perhatikanlah doa Yesus. Dia berkata di dalam ayat 39, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Di sini kita lihat bahwa ada keinginan daging untuk menghindar dari cawan penderitaan, dan itu harus dikalahkannya. Dan kedua kalinya Yesus berdoa di dalam ayat 42. "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu." Nah, ini sudah berubah. Jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Pada doa ini Yesus sudah dengan yakin bahwa dia harus melalui cawan itu. Tidak ada pilihan lain. Kemudian dalam doa ketiga kali Yesus mengucapkan doa yang sama. Pada tahap ini Yesus benar-benar mengalahkan keinginan dagingnya. Pada waktu Yesus berdoa, murid-muridnya menunggu di suatu tempat yang tidak jauh darinya. Ketika Yesus kembali kepada mereka, Yesus menemukan mereka sedang tertidur. Itu terjadi sebanyak 3 kali. Untuk itulah Yesus menegur murid-muridnya untuk senantiasa berjaga-jaga dan berdoa supaya mereka jangan sampai jatuh ke dalam pencobaan. Perhatikanlah saudara-saudari, bahwa keinginan daging dapat dikalahkan dengan doa. Besok kita akan memperingati kematian Yesus dalam Jumat Agung. Berdoa, rasakan, dan hayatilah pengorbanan Yesus yang sungguh mulia demi keselamatanmu. Amin. Terpujilah Tuhan yang senantiasa mengasihi kami. Engkau mengingatkan kami bahwa roh kami memang penurut, tetapi daging kami penuh dengan kelemahan. Namun Engkau telah mengajar kami untuk senantiasa berjaga-jaga dan berdoa agar kami tidak jatuh ke dalam pencobaan. Maka biarlah kami sungguh-sungguh mendekatkan diri kepadamu ya Allah Bapa, agar kami tetap kuat dan boleh melakukan apa yang benar di hadapan-Mu. Saat ini dalam melanjutkan aktivitas kami, biarlah Tuhan yang beserta dengan kami, dan biarlah kami semakin memahami, menghayati akan penderitaan Yesus untuk memberikan keselamatan bagi dunia ini. Maka biarlah setiap umat percaya akan selalu beroleh kemenangan
karena pertolongan-Mu. Dimuliakanlah nama-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya, dalam nama Yesus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-mu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari tetap kuat di dalam Tuhan dan semangat menjalani hari ini. Shalom.